Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi. Perkenalkan, nama saya Fatia Zarin Rajmaniar dari kelas 8 asal sekolah SMP Negeri 41 Surabaya. Di video kali ini saya akan meresensikan buku novel yang berjudul Surga Kecil di Atas Awan. Buku ini ditulis oleh Kirana Kejora, penerbit Eutenia, tahun terbit 2015. Buku ini menceritakan tentang adanya seorang remaja yang bersahabat sejak SD. Mereka bernama Awan dan Yanu. Awan sangat menyukai sejarah, namun berbeda dengan Yanu. Yanu tidak menyukai sejarah. Di pagi hari, Awan ingin mengajak Yanu ke salah satu tempat bersejarah, yaitu di Benteng Pendem. Namun Yanu menolak karena tak mau ke tempat-tempat bersejarah dan mempelajari tentang sejarah. Tanpa pantang menyerah, Awan pun mengajak dan membujuk Yanu untuk langsung datang ke salah satu tempat wisata yang sangat bersejarah. Yanu pun mengikuti apa kata Awan karena penasaran dengan salah satu tempat wisata tersebut. Pada hari Minggu, mereka berdua pun menaiki mobil pickup milik Pak Darmo. Pak Darmo adalah salah satu penjual di pasar sayur mayur. Pickup tersebut berisi sayur dan mayur untuk dijual di pasar. Akhirnya, mereka mau tidak mau menaiki mobil tersebut. Namun, mereka berdua memiliki tujuan yang berbeda. Pak Darmo arah ke pasar, tapi Awan dan Yanu ke arah tempat-tempat museum yang bersejarah. Nah, mereka diturunkan di dekat Museum Trinil. Museum Trinil ini menceritakan tentang tulang belulang manusia yang telah berubah, yaitu yang cukup menyimpan cerita sejarah yang menarik. Akhirnya mereka berjalan di Museum Trinil, lalu tidak lama kemudian mereka bertemu dengan tiga seseorang, yaitu Arga, Bert, dan Alpha. Nah, Arga mengasih tumpangan kepada Awan dan Yanu. Akhirnya mereka berlima ke Museum Trinil dan menjelajahi, mencari tahu tentang cerita-cerita sejarah. Setelah ke Museum Trinil, lanjut mereka ke Benteng Pendem. Benteng Pendem ini merupakan salah satu tempat wisata yang menceritakan tentang perlindungan dari penjajah. Nah, mereka berlima juga menjelajahi tentang sejarah-sejarah zaman dahulu. Setelah mereka berlima menjelajahi tentang museum-museum yang sangat bersejarah di Ngawi, akhirnya Yanu dan Awan pun pulang dengan arah yang berbeda yang dituju oleh Arga, Bert, dan Alpha. Arga mengasih uang kepada Yanu dan Awan untuk menaiki ongkos pulang menggunakan bis. Nah, akhirnya setelah beberapa hari mereka melewati hari-hari yang sangat menggembirakan itu. Hari bahagia Awan telah tiba, yaitu hari ulang tahun. Awan berulang tahun dan meminta hadiah kado kepada ayah, yaitu gitar. Ayah yang melihat Awan ingin kado tersebut pun rela menggadaikan motornya di Gaden untuk membeli gitar. Saat membeli gitar dan selesai pulang, itu ayah Awan membawa gitar. Lalu saat pulang pun ayah Awan mengalami kecelakaan yang cukup tragis dan cukup merenggut nyawa ayah Awan. Awan dan ibu yang mendengar pun sangat sedih. Nah, kemudian setelah beberapa hari kehilangan sosok ayah, Awan pun berubah drastis. Tidak mau sekolah, tidak mau makan, dan jarang sholat. Ibu yang melihat pun kebingungan bagaimana cara menyikapi Awan agar bisa kembali seperti dulu. Yanu yang datang dan menghibur Awan pun memberikan nasihat sedikit. Akhirnya Awan berubah kembali seperti dulu. Pada malam hari, ibu Awan dan Awan sedang berduduk bersebelahan. Kemudian Awan pun mempunyai tekad untuk menggendong sang ibu agar bisa mengajar kembali ke sekolah. Akhirnya Awan yang terus dan lama-kelamaan bisa menggendong sang ibu dan bisa mengantar jemput sang ibu. Akhirnya di suatu malam hari, ada hujan deras badai tiba yang melanda di kampung milik warga
desa lereng utara Gunung Lewu. Nah, tanah longsor di situ pun sangat menimpa rumah warga. Kemudian, warga pun langsung mengungsikan barang-barang mereka ke balai desa untuk sementara. Setelah untuk mengungsikan barang-barangnya, Awan dan Ibu pun melihat badai-badai itu yang menerjang mereka saat perpindahan jalan. Itu pun Ibu Awan sangat sedih memikirkan warga-warga di sana. Saat mereka ingin keluar rumah, hujan belum berhenti. Setelah hujan berhenti, Ibu dan Awan langsung ke balai desa tanpa memikir apapun. Setelah sampai di balai desa, Ibu yang melihat warga-warga sedang membuat makanan langsung berinisiatif membantu. Awan yang melihat Yanu tidak ada langsung mencari Yanu. Yanu berada di balik pohon pinus dan tidak dengan nenek Yanu yang terjatuh reruntuhan rumah. Akhirnya Awan menggendong nenek Yanu untuk ke balai desa dan mendapatkan penanganan medis. Setelah beberapa minggu menjelang hari, nah di situ ada seorang mahasiswa yang bernama Zeta ingin mewawancarai Awan untuk menanyakan bagaimana keadaan Awan dan kampung-kampung lainnya. Akhirnya Awan pun menjawab. Dan Zeta pun memberikan sedikit rezeki untuk biaya sekolah. Namun Awan menolak karena masih memikirkan sang ibu. Dan akhirnya Zeta pun tetap memaksa Awan karena Awan adalah salah satu amanah dari donatur. Akhirnya Awan pun yang memikirkan kembali itu mempunyai syarat untuk bersekolah kembali, yaitu mengajak Yanu dan membiayai ibu beroperasi. Yanu yang terkaget melihat itu, akhirnya mahasiswa tersebut menyetujuinya karena donatur menyetujuinya. Pada sore hari, Awan dan Yanu sedang bermain air di sungai. Kemudian mereka ngobrol-ngobrol sambil bermain air. Yanu berkata kepada Awan jangan memberatkan lagi seseorang saat diberi permintaan dan saat ada peluang untuk diberi sekolah kembali. Awan yang tidak mendengarkan nasihat Yanu, akhirnya dia malah bermain asyik di air-air. Nah, pada malam hari, Ibu Awan dan Awan bertemu. Ibu Awan menasihati Awan supaya tidak meminta lagi berlebihan permintaan dan memberatkan seseorang untuk dirinya lanjut bersekolah, yaitu dengan mengajak Yanu sekolah dan membiayai ibu operasi. Dan akhirnya pun Awan merasa bersalah dan meminta maaf kepada sang ibu. Dan akhirnya endingnya yaitu Awan sangat bangga mempunyai ibu agar menjadi hidupnya lebih berwarna. Nah, itu tadi adalah cerita dari buku ini. Kemudian keunggulan dan kekurangan buku ini. Keunggulannya adalah buku ini sangat memiliki banyak cerita yang bersejarah dan membuat generasi muda untuk menjadi lebih memahami sejarah. Kemudian kekurangan buku ini, bahasa yang digunakan terlalu puitis, alur yang sangat lambat. Penilaian dari saya yaitu buku ini sangat bagus karena memiliki 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Kemudian ada satu amanat yang sangat berkesan, yaitu sebanyak apapun rintangan dalam kehidupan, tetaplah untuk bersekolah dan jangan berputus asa. Kemudian ada satu pesan yang ada di buku ini. Semua kehidupan kita begitu rapi diaturnya, ditata sedemikian bagusnya. Di mana kita dilahirkan, disitulah cerita kita tersurat dan tersirat. Yang artinya kita harus percaya bahwa Tuhan telah menggariskan takdir manusia dengan begitu hebat. Nah, itu tadi adalah video yang bisa saya sampaikan dengan merensasi buku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam literasi.